Selamat pagi semuanya, jumpa lagi dengan saya Nimade Erni Pratiwi Putri, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, gelombang 1 angkatan 4 kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait kedudukan dan peran ASN, yang kedua yaitu ada hak dan kewajiban ASN, dan yang ketiga yaitu terkait sistem merit di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pertama, kedudukan dan peran ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Peran ASN meliputi tugas dan fungsinya. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua memberikan pelayanan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kewajiban sebagai seorang ASN pertama yaitu setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Yang kedua, siap ditempatkan di mana saja. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, melaksanakan kebijakan pemerintah. Yang kelima, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, menyimpan rahasia kantor dengan baik. Yang ketujuh, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan sikap berintegritas. Nah, yang terakhir yaitu penerapan sistem merit di Indonesia. Apakah itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Artinya, sistem merit tidak memandang pilihan politik, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun status kecacatan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 UU ASN tentang ketentuan umum. Yang kedua yaitu manfaat bagi organisasi. Sistem merit ini mendukung adanya prinsip akuntabilitas yang saat ini merupakan tuntutan di sektor publik. Sedangkan bagi ASN, sistem merit memberikan jaminan keadilan dan juga keterbukaan dalam perjalanan karir sebagai seorang pegawai. Nah, penjamin pelaksana sistem merit yaitu adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017. Kemudian ada lembaga yang menjamin sistem merit dalam pengelolaan ASN, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan sistem merit. Berikut adalah gambaran mengenai pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN yang terdapat dalam Undang-Undang ASN, yaitu: pertama, perencanaan setiap instansi pemerintah dalam menetapkan dan menyusun kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja, yaitu antara lain: 1. Perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. 2. Proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas. 3. Pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya. Dan yang keempat yaitu untuk mendapatkan pegawai yang tepat dibutuhkan sebuah sistem yang transparan dan adil bagi semua orang. Pelaksanaan sistem merit dalam monitoring dan pengembangan dapat diwujudkan dengan cara pertama, yaitu pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Kedua, pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Yang ketiga yaitu
Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Yang keempat, penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Dan yang terakhir yaitu promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan kinerja pegawai. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan tugas sebagai pembelajaran pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Harapannya dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk ke depan. Nah, karena dirasa diskusi kita sudah cukup, saya selaku moderator akan menutup dengan pantun, yaitu pagi hari sarapan bayam, siangnya makan bubur ketan. Sekian presentasi dari saya, sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi.